Nggih, selamat siang Pak Wahyu. Kapan mulai? Nanti dia di kamu. Nggih, siap. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Pak Nggih. Victor. Pak Wahyu ini adalah Kepala Sekolah Negeri Corong Catur, Pak Nggih. Siap. Kepala sekolah saya sendiri. Yang izin bertanya Pak tentang beberapa tentunya. Ya, yang pertama adalah tentang pembelajaran yang dilakukan secara monoton, Pak. Kira-kira kenapa guru itu melakukan pembelajaran secara monoton? Kalau menurut saya pembelajaran itu kok monoton itu mungkin karena yang satu ya Nggih. kurangnya pemahaman daripada guru tersebut. Yang kedua mungkin dia kurang dengan adanya media dan kurangnya kemampuan dari guru tersebut menguasai materi. Oh, jadi setidaknya dari hal tersebut, Pak. Gitu. Ya, 3 hal itu. Nah, dan kira-kira solusinya apa, Pak, untuk supaya pembelajaran di kelas tidak monoton? Untuk solusinya itu yang meningkatkan skill guru dengan nanti insya Allah sekolah akan memberikan pelatihan, mantap pelatihan dan workshop untuk agar guru-guru tersebut itu bisa mampu untuk mengajar lebih baik dan bisa menggunakan media pembelajaran. Wah, siap, Pak. Terus kegiatan pelatihan dari sekolah juga, Pak? Iya, harus begitu ya. Tadi dari UPT harusnya nggih wonten nggih. Ya, kalau UPT itu kan secara global tapi lebih bagus di sekolah. Sekolah. Biar lebih. Siap. Berarti memang kemampuan guru yang ditingkatkan, Pak. Ya, harus kemampuan guru. Jadi yang kedua, guru-guru yang mengajar tidak menggunakan media yang memadai. Itu kira-kira kenapa, Pak? Ya, jadi kemungkinan tidak menggunakan media pembelajaran itu memang guru tersebut kurang memahami dengan adanya media belajar dan juga agak berkurangnya di sekolah mempersiapkan media. Begitu, sehingga mungkin harusnya itu guru-guru tersebut lebih kreatif begitu. Berarti kurang persiapan. Kurang persiapan ya, kurang persiapan. Oh, yes, Dan mungkin sekolah juga masih kurang untuk menyiapkan itu. Solusinya apa nih, Pak? Solusinya ya guru tersebut harus kreatif, mencari sendiri bagaimana dia harus disesuaikan dengan bahan ajarnya. Jadi menyiapkan media. Berarti masih nyambung sama pertanyaan satu tadi, Pak? Iya, itu ada peningkatan skill guru gitu. Ya. Pak, dan Ini banyak lebih pelatihan. harus lebih kreatif begitu ya. Yang kedua, ada juga siswa yang kemudian sulit komunikasi, Pak. Misalnya tidak ngerti mengandel mawon, sampai sekolah cuma diam saja, murung, sering mojok sendiri dan lain-lain. Itu kira-kira kenapa, Pak? Ya, kalau itu kompleks ya kalau untuk anak itu. Kemungkinan anak itu tidak berkurangnya berkomunikasi itu mungkin di rumahnya juga seperti demikian. Kemudian dia sampai di sekolah itu juga kurang akrab dengan guru. Nah, dan juga sering menyendiri tidak akrab dengan teman-temannya karena pembawaan situasi lingkungan dari rumah. Itu kalau menurut saya. Begitu. Nah, kemudian untuk penanganannya gimana biar anak kita kan perlu komunikasi sama anaknya, Pak. Betul, makanya ini kembali lagi. Gurunya lagi. Guru tersebut harus betul-betul komunikatif dengan anak. Jadi dia harus mengetahui karakter anak tersebut. Kemudian anak tersebut juga harus lebih diperhatikan. Jadi seperti itu. Dan kalau dengan demikian anak itu nanti akan bisa berkomunikasi, bisa lancar. Nah, kalau misalnya, Pak, anak itu ada traumanya. Jadi kadang-kadang tuh kalau di rumah ada apa-apa kan sampai sekarang ke bawah. Ada beberapa anak yang misalnya ada suara keras terus tiba-tiba takut, dia menangis itu. Nah, gimana itu, Pak? kan namanya untuk istilahnya penanganan fobia seperti itu ya. Itu fobia, Pak, trauma ya. Trauma atau fobia itu ya harus dibiasakan. Harus ada pembiasaan, kemudian ya harus lebih didekati, kemudian dia lebih banyak diperhatikan. Dan nanti insya Allah kalau dia diperhatikan, didekati, dibiasakan nanti akan fobia-fobia itu akan hilang dengan sendiri. Pendekatan Itu siswanya, ya, Pak, ya. pendekatan siswa. Wah, ini siap. Nah, kemudian nih, Pak, ada siswa yang akrab dengan guru, ada yang tidak akrab. Nah, yang tidak akrab itu pripun, Bang? Nah, bayinya kan akrab sama guru, Pak. Nah, siswa tidak akrab itu kenapa kira-kira, Pak? Karena karakteristik anak ini kan berbeda-beda. Jadi setiap manusia itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa disamakan begitu. Tapi ya seharusnya karena kita ini mempunyai standar gitu ya. Jadi Standar, kan, ya. Standar ya. Jadi standarnya ya kita harus SOP-nya standarnya itu harus sedikitnya itu bisa hampir sama. Nah, seperti itu. Jadi nanti bagaimana anak itu biar akrab dengan guru terang kembali lagi ke guru lagi. Karena Guru terus ini. bagaimanapun di pembelajaran ini guru adalah salah satu sumber. Betul. Makanya guru tersebut harus bagaimana
bisa mendekat kepada anak tersebut dengan cara seperti orang tua, jadi anak tersebut biar bisa akrab. Begitu. Kalau dari sekolah Pak, dari program sekolah itu kira-kira ada nggak untuk mengakrabkan kedua murid itu? Nah, untuk makanan ada, jadi kita mengadakan outbound, kita mengadakan kalau misalnya piknik bersama, di situ. Kemudian kita melakukan olahraga bersama, itu salah satu. Setiap Jumat itu Pak. Setiap Jumat itu mengangkat antara guru dan siswa. Termasuk persami itu, perkemahan Iya, Sabtu Minggu itu. perkemahan itu kalau di dalam pramukanya. Oh, iya pramuka betul. Siap. Nah ini selanjutnya, solusi sudah tadi Pak langsung ya. Untuk poin nih Pak Kepala. Nggak sampai 30 menit nanti Pak. Terus, nah ini kadang-kadang ada orang tua yang menginginkan anaknya diistimewakan di kelas. Terus Pak anak saya tuh pinter harusnya, Mbok tolong dikasih perhatian lebih. Pak anak saya tuh gini, tolong dikasih yang lebih. Padahal kadang-kadang itu Pak membebani anak Pak. Nah, itu bagaimana Pak ya? Kenapa orang tua berpandang itu terhadap anaknya? Padahal yo mungkin nggak pernah mengukur kemampuan anaknya, mungkin hanya membebani anak aja itu. Ya, itulah orang tua kan menginginkan anak tersebut setelah dididik di sekolah itu kan menjadi yang lebih bagus daripada yang lainnya. Ini sudah sesuatu yang sudah pembiasaan atau kewajaran orang tua menginginkan anaknya lebih daripada yang lain. Ini ya kadang-kadang orang tua belum memahami bahwa anak tersebut itu ya tidak seperti kemauan orang tuanya. Nah itu kadang udah sampai takut pulang. Ya pulang di mana ini ya 100 itu. Nah, itu terus gimana lah gitu Pak? Solusinya itu ya harus ada komunikasi ini guru lagi. Jadi gurunya harus sering berkomunikasi, membuat catatan, kemudian membuat catatan kemajuan daripada anak didik itu dilaporkan kepada orang tua. Kemudian pada saat pulang mungkin gurunya orang tua tersebut tidak bisa semuanya dari satu-satu, jadi itu konseling begitu. Orang tua pun perlu dikonseling, bukan hanya siswa. Nah orang tuanya angel, kadang ada yang diundang tidak datang, kemudian ada yang di WA aja sulit diangkat, anaknya tidak terus diperhatikan. Kalau begitu kan sekarang sudah ada teknologi. Jadi untuk memberikan konseling pada orang tua untuk laporan ya kita pakai teknologi kita. Jadi sekarang kita mungkin diketik kemudian di WA pada orang tuanya, ya setidaknya pastilah orang tuanya akan membaca. Gitu. Jadi caranya begitu. Kalau misalnya didatangkan ke sekolah mau diajak dialog tidak bisa, ya sudah kita laporannya kita tulis dalam bentuk WA. Dibahas tidak dibahas tidak apa-apa, ya. Itu adalah laporan. Saya yakin itu pasti dibaca. Oh gitu, ya, amin. Nah ini yang ke-7 Pak. Kelas itu kan kadang kita tinggal Pak. Nah itu ditunggu oleh mahasiswa atau guru lain. Sok rame itu kira-kira kenapa itu Pak? Kok kadang agak berantakan gitu. Itulah karakteristik anak. Jadi kalau anak itu tidak ada gurunya, pasti mesti rame. Pasti rame. Ya namanya anak ditinggal orang tua kemana terus nanti ya mesti kocar kacir itu sudah biasa. Begitu. Nah solusinya apa? Nah solusinya sekarang diberilah suatu tugas yang menarik bagi mereka sehingga mereka walaupun ada rame tapi ada kegiatan. Gitu. Diberi target. Ya, karena misalnya anak kelas 3 senangnya kok anak ini kok senangnya tugaan, wah ini mau saya tinggal sebentar. Mungkin dikasih tugas harus penjumlahan matematika atau disuruh tugas menggambar yang kira-kira membuat mereka konsentrasi pada pekerjaannya dan dikasih waktu. Gitu solusinya. Baru kemudian yang menjaga itu dari guru lain atau bisa wakil itu. Siap, saya mantul. Nah ini Pak, terus ini kan banyak guru Pak, banyak guru yang belum bisa manfaat teknologi, misalnya kados LCD dan lain-lain kan banyak yang belum bisa. Kenapa kira-kira? Ya itu dimaklumi karena ya mungkin tidak semua guru itu mampu, walaupun mereka sekarang sudah gajinya besar, tapi kan kebutuhannya juga macam-macam itu, dan mungkin kemampuan setiap guru itu ya tidak seperti yang lain-lain. Ada yang guru itu ya pada saat belajar itu mereka sudah menguasai teknologi, ada yang ya karena belum bisa. Mungkin itu yang menyebabkan guru tersebut kurang bisa memanfaatkan teknologi. Solusinya apa kira-kira Pak? Solusinya itu lagi, kita memberikan pembelajaran atau pelatihan-pelatihan. Jadi memberikan kita akan kumpul Bapak Ibu guru untuk penggunaan media yang ada hubungannya dengan teknologi. Karena sekarang harus pembelajaran itu harus menggunakan teknologi. Dan
pesantren yang ada pelatihan Ya, atau workshop Pak, workshop. dari SD atau dari UPT atau Ya. Korwil Pak. Ya, Selanjutnya ada pesan Pak untuk kami Pak, bagi guru-guru yang masih PPG ini. oke, bagi Bapak Ibu yang sekarang lagi melaksanakan PPG, karena PPG itu tidak hanya untuk mengejar Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat kemudian dapat dari sertifikasi, bukan itu saja. Oh tidak itu saja. Tetapi ini untuk menambah Bapak Ibu guru di dalam menguasai bagaimana cara mengajar, bagaimana cara belajar mengajar yang baik, bagaimana nanti di situ akan menambah lagi pengalaman di dalam menguasai baik itu mulai dari tingkah laku anak, kemudian bagaimana cara memberikan ilmu kepada anak tersebut dengan menggunakan teknologi. Di situ. Oke, terima kasih Pak Wahyu Oke. atas perhatiannya dan kesempatannya. Semoga bermanfaat untuk saya dan Pak Wahyu Ya, juga betul. dan kita semua. Mohon doanya supaya Ya, kami bisa. cepat lulus. Lulus untuk PPG Amin, ini dan amin. bisa bersertifikat Amin. dan menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin amin terima kasih Pak. Nggih. Ya.